Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irman Mulyadi dari SMA Negeri 1 Pringgarata. Saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Doyan Mangan atau Doyan Medaran. Cerita ini merupakan kisah rakyat yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah, teman-teman pasti sudah penasaran dengan ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu, di sebuah daerah pesisir pantai Takar Akar, hiduplah seorang kiai beserta istrinya. Si kiai bernama Penghulu Alim karena ia sering menghadiri acara perkawinan sekaligus sebagai penghulunya. Tahun-tahun pun berlalu, istri Penghulu Alim pun hamil selama 4 tahun 4 bulan. Setelah beberapa hari, ia pun melahirkan. Anak ini merupakan anak yang begitu ajaib. Karena ketika ia baru saja lahir, ia sudah mampu berbicara, berjalan, bahkan berlari. Ketika ia lahir, permintaan pertama kepada ibunya adalah ia ingin sekali makan. Lalu, ayah dan ibunya pun memberikan ia makan. Betapa terkejutnya ayah dan ibunya. Anak yang baru saja lahir itu mampu menghabiskan 3 dulang nasi. Sehingga ayah dan ibunya pun memberi ia nama Si Melak Mangan atau Doyan Medaran. Karena ayahnya adalah seorang penghulu, ia sering diajak oleh ayahnya untuk pergi ke kenduri. Di sana, ia diberikan makan oleh penduduk desa dan oleh orang di acara kawinan tadi. Namun, setiap makanan yang diberikan oleh orang-orang itu, ia tidak pernah merasa puas dan kenyang karenanya. Hingga ayahnya berkata kepadanya, kamu, lalu-lalu waktu sanggup ya bemangan niti. Kata ayahnya dengan rasa marah melihat anaknya yang tidak pernah puas dan kenyang ketika ia diberikan makan oleh para penduduk desa di sana. Hingga si Melak Mangan pun pergi dari desa itu dan meminta makanan kepada para penduduk yang ia temui. Hingga pada suatu saat ada seorang yang ingin memberikan ia sebuah sambi, namun hanya bercanda karena ia mengira bahwa si Doyan Medaran tidak akan mampu untuk mengangkat sambi itu. Namun orang-orang pun merasa terkejut melihat si Doyan Medaran mampu mengangkat sambi itu dengan 1 tangan saja. Hingga ayahnya sang Penghulu Alim semakin merasa malu karena perbuatan anaknya itu. Hingga sejak saat itu sang Penghulu Alim pun membenci anaknya, bahkan berniat untuk membunuh anaknya. Pada suatu hari, ia pun mengajak anaknya untuk memotong pohon di hutan. Di sana, ia menyuruh anaknya untuk berbaring di arah pohon itu akan tumbang. Dan ia pun memotong pohon itu. Hingga akhirnya tertimpalah si Doyan Medaran oleh pohon yang besar itu. Sampai ayahnya mengira ia telah mati. Melihat anaknya yang sudah terbaring kaku dan mati tertimpa oleh pohon itu, ayahnya pun berkata dengan riang dan gembiranya, mati mah nani kamu terjadi anak, sapinak pelilak keluarga doang. Setelah itu, ia pun pulang ke rumahnya. Oh gamak kakanda, maka dendek barang oleh kanca anak dah, doyan mangan. Lain anak nak dendek tanak yolek. Tak baik anak mentun. Sang ye ke pusat jaga tolek kebon. Ye wah ruan tiang kak kebon nonai dentok momot. Kata sang Penghulu Alim sambil berdusta. Melihat perbuatan sang Penghulu Alim yang telah membunuh anaknya, Dewi Anjani yang berada di pelaburan istana di puncak Gunung Rinjani memerintahkan burung beberi untuk memercikkan air banyu urip kepada Doyan Medaran. Air ini mampu menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu, datanglah burung beberi sambil memercikkan air kepada Doyan Medaran. Hingga Doyan Medaran pun hidup kembali dan membawa
kayu yang telah menipanya tadi ke rumahnya. Di rumah, ibunya pun merasa senang karena melihat anaknya telah pulang. Namun, ayahnya merasa takjub dan semakin membenci anaknya karena ia tidak berhasil membunuhnya. Sehingga pada suatu hari, ibunya berpesan kepada anaknya, "Doyan mangan. Oh, gama anak. Nih, laik semendak badak. Nggih, hina. Ara apa? Anak. Nani, kamu lalu telik balik. Dek tahu tahan. Dek tahu jita mana ke. Tetap merakak si amak." Setelah itu, Doyan Medaran pun pergi dari rumahnya dan ibunya memberikan perbekalan 7 buah ketupat untuk anaknya. Dari kisah ini dapat kita simpulkan beberapa pesan moral yang dapat kita ambil. Yang pertama, tidak ada kejahatan yang akan berhasil. Karena kejahatan itu merupakan suatu hal yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Karena itu Tuhan tidak pernah membiarkan kejahatan yang akan menang. Selanjutnya, yang pesan moral yang kedua adalah kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita sangat membenci kita, kita seharusnya menjadi orang yang selalu patuh kepada orang tua kita dan senantiasa berbuat kebaikan. Saya Irman Mulyadi dari SMA Negeri 1 Pringgarata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.